Hai semua, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya mau coba jelasin terkait prinsipal component analysis. Di sini ada sesuatu hal yang menarik kalau kita menggunakan prinsipal component analysis ya, atau PCA. PCA ini fungsinya salah satunya adalah untuk reduksi dimensi dari data. Jadi kalau kita punya data yang sangat besar, supaya bisa modelnya efektif, biasanya dikompres fitur-fiturnya. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan, yaitu PCA. Tapi PCA ini punya kelemahan. Nah, apa itu kelemahannya? Yuk, kita coba dalami metode PCA ini gitu ya. Oke, di sini saya akan lebih menjelaskan ke arah codingnya saja. Jadi logika untuk terkait eh, apa fungsi PCA secara khusus, misalnya bagaimana metodenya bekerja dan lain-lain, mungkin teman-teman sudah bisa mempelajari di video-video lain, tapi khusus di sini saya menggambarkan terkait coding yang biasa digunakan untuk melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya mau coba sharing salah satu kelemahan metode PCA yang ada di sklearn ya, yang ada di sklearn. Jadi menurut saya ini salah satu kelemahannya sklearn, tapi saya udah coba cari di Stack Overflow dan lain sebagainya, tapi belum ketemu caranya. Dan salah satu solusinya saya dapatkan, gitu ya. Nah, saya mau berbagi hal ini kepada teman-teman. Nah, di sini saya coba pakai data dari sampel yang ada di Google Colab ya, yaitu California Housing Dataset. Di sini saya impor saja langsung, nanti datasetnya saya namakan DF. Di sini total ada 9 variabel ya. Ada longitude, latitude, housing median age, dan seterusnya. Yang saya jadikan target adalah total bedrooms, gitu ya. Nah, di sini kita kita coba partisi datanya menjadi X dan Y. X-nya itu sebagai datanya, sedangkan Y-nya adalah sebagai targetnya, seperti itu ya. Di sini kita coba drop total bedroom di sini untuk mendapatkan nilai X, dan Y-nya yaitu DF total bedroom ya, seperti ini. Sehingga data barunya menjadi 8 fitur tanpa total bedroom gitu ya. Nah, total bedroomnya dimanain? Kalau untuk PCA kita bisa mengabaikan target gitu ya. Jadi yang kita olah datanya hanya data X-nya saja, seperti itu. Nah, ini sudah kita impor seluruh datanya, selesai. Sekarang kita lakukan proses PCA, proses untuk transform data into principal component gitu ya, pertama-tama. Nah, setelah itu baru bisa kita transform atau kita reduce dimensinya tergantung kebutuhan kita. Kita mau kompres maksimal itu menjadi ya sampai satu dimensi juga bisa gitu ya, tapi tergantung efektif atau tidak untuk model kita, seperti itu. Nah, di sini kita coba bangun pakai PCA sklearn dulu. Di sini kita gunakan NumPy ya, sama sklearn.decomposition, import PCA-nya, jadi kita bangun objeknya. Di sini kita ganti dulu semaksimal mungkin, misalnya 8, karena kita punya 8 fitur di satu data ini gitu ya. Jadi kita mau lihat apa yang perlu diperhatikan di PCA ini ya. PCA 8 ini artinya adalah number of components-nya ya. Jadi number of components-nya 8. Ini bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan. Normalnya sih biasanya 2 ya. Kita reduce sampai jadi 2 dimensi. Tapi di sini kita bangun objek modelnya dulu, yaitu PCA yang tadi kita import. Kemudian kita namakan PCA kecil sini ya. Kemudian kita fitkan untuk membangun model dari PCA ini. Taran, sudah selesai bangun modelnya. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman kalau mendalami atau mengerti basic matematiknya, dia itu intinya menghitung eigenvalue sama eigenvector gitu ya. Di sini ini eigenvalue-nya. Ya, eigenvalue yang dihasilkan dari seluruh fitur. Oke. Kemudian yang kedua ini principal component analysis-nya atau principal komponennya adalah eigenvectornya. Eigenvector dari uh, eigenvector dari setiap fitur ini gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau setelah kita dapat eigenvector sama eigenvalue, kita bisa transform data baru ini menjadi principal komponen semua gitu ya, menggunakan eigenvector ini.
transform. Nah ini total adalah 8 ya, 1, 2, 3, ini nggak kelihatan, 5, 6, 7, 8, ini satu lagi sebenarnya, ada di sini, gitu ya. Dan ini ada sebanyak datanya, gitu ya. Sebanyak data dari, ya sebanyak datanya si X ini, gitu ya, 17.000. Sekarang yang jadi masalah apa? Gitu. Oke. Yang jadi masalah di sini adalah, kalau kita menggunakan, membangun model PCA menggunakan sklearn, kita langsung dapat explain variance-nya yang sudah di-sort, sudah diurutkan. Jadi ini udah diurutkan. Nah, oke, udah diurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Permasalahannya adalah fitur-fitur ini berkorespondensi tidak sama yang di sini. Oke, jadi ada longitude, latitude, berarti ini kan yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Apakah yang 1,34 ini miliknya si longitude, latitude, Haussy median, atau yang lainnya? Kemudian yang 5,8 sama, ini miliknya siapa? Dan ini nggak diketahui. Saya sudah coba cari di Stack Overflow, masih belum nemu cara yang paling efektif menjelaskan varian ini miliknya siapa. Seperti itu ya. Nah ini adalah kelemahan terbesar menurut saya dari sklearn PCA ini, gitu ya. Jadi PCA dari sklearn. Nah, solusinya gimana? Kita bangun modelnya dari scratch, dari dasar, gitu ya, dari perhitungan matematisnya. Ini nggak susah kok. Jadi kalau algoritmanya itu nggak terlalu sulit. Kalau PCA ini, pelan-pelan saya coba jelasin. Oke, sampai di sini ya. Jadi masalahnya adalah kita tidak bisa mengetahui variance-nya itu miliknya fitur siapa, gitu. Kalau pakai PCA sklearn. Sedangkan kalau pakai Scratch nanti bisa kelihatan. Oke, kita coba. Yang pertama, ini kita pakai NumPy. Kita import array, main, sama conv, nanti buat perhitungan gitu ya. Kemudian NumPy lin alg, import eigen. Ini eigen value, eigen vector, nanti buat kita perhitungannya. Kemudian kita pertama-tama, algoritmanya adalah menghitung min. Min itu nilai rata-rata ya, dari setiap data, setiap kolom, setiap variabel. Dari sini aksisnya 0 buat menandakan itu menghitung kolom. Kemudian ini kita udah dapat, nanti setiap data variabelnya, variabel yang di sini, ini kita kurangin dengan min-nya ya. Nanti kita kurangin di sini. Nanti ini jadi 5,2, kita tes aja ya. Longitude-nya dikurang minus 119 ya. Nah ini minus 114 dikurang minus 119, berarti kan ditambah ya, jadi 5 ya. Kira-kira jadi 5 dan seterusnya gitu ya. Ini semua dihitung, min-nya kita udah dapat, kemudian kita hitung pengurangannya tadi, dikurangin, kemudian kita hitung kovarian. Kovarian faktor itu jadi nanti matriksnya ini dikalikan ya. Hasil pengurangan ini dikalikan dengan transposnya. Nah, di sini masalahnya kalau kodenya, kenapa di sini ada row var? Row var ini artinya adalah diasumsikannya satu baris itu variabelnya. Jadi ini satu fitur, dua fitur, dan seterusnya. Yang sebenarnya kita yang pakai fitur kan ada yang kolom ya. Jadi di sini row var-nya harus false. Jadi row var-nya bukan variabelnya bukan dalam bentuk baris, tapi melainkan dalam bentuk kolom. Ini kita dapat covariance vektornya, kita namain V. Dapat bentuknya nanti jadi 8 kali 8 ya. 8 kali 8, kita hitung eigen value-nya. Eigen value-nya sama eigen vektornya. Nah, ini kita dapat eigenval sama eigenvektor. Oke, kita samain, kita bandingin 1, 3, 4, 5, 2, dan seterusnya. Nah, ini eigenvalue-nya di sini, ini berkorespondensi dengan setiap fitur ini, gitu ya. Jadi kita lihat diurut, kalau kita lihat urutan ini plus pangkat 10, pangkat 6, 10 pangkat 6, 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, 10 pangkat 2, 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat 0. Berarti di sini ketukar nih. Gitu ya. Berarti kalau kita urutkan nanti, berarti fitur yang ke-7 dan ke-8 itu terbalik gitu ya. Jadi fitur yang paling akhir, yang paling mempengaruhi itu yaitu median income.
seperti itu. Nah, di sini kelihatan, oh ternyata variance dari setiap setiap fitur ini nilainya adalah ini loh, gitu ya. Jadi kelihatan yang mana posisinya di mana, seperti itu. Kita short di sini. Nah, kelihatan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 6. 4, 5, 7, 6, sorry. Jadi kita lihat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Berarti 0 itu ya fitur yang paling awal ya. Fitur yang paling awal berarti korespondensinya ini paling besar. Yang kedua tetap sama berurutan hingga ke 5 di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini yang terbalik. Nah, seperti itu. Kita sudah dapatkan. Kemudian kita sort index yang eigenvalue-nya juga. Kalau ini yang tadi sort index-nya cuma eigenvalue, ini eigenvektornya. Eigenvalue-nya maaf. Masih eigenvalue-nya, pakai sort index yang di sini. Kemudian yang di sini, eigenvektor yang kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita butuhnya berapa sih komponennya? Gitu ya. Kita mau reduce jadi berapa? Jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini tinggal tulis saja. 2, 3, atau kita coba jadi 8 dulu. Jadi 8, berarti kita coba. Oke, di sini ini adalah eigenvektor yang kita gunakan untuk mengubah data yang sebelumnya, data awal, menjadi data baru yang bernama principal component, gitu ya. Nah, ini 8. Gimana kalau kita ubah jadi 2 di sini? Nanti dia hanya menggunakan dua kolom seperti ini ya, untuk eigenvektornya yang digunakan. Kemudian yang di sini berarti nanti menjadi 2 kolom juga. Nah, ini adalah 2 kolom atau menggunakan 2 fitur saja tadinya. Jadi dari sini kita bisa lihat eigenvalue-nya yang mana yang paling berpengaruh. Kita bisa lihat berarti fitur mana yang paling berpengaruh berdasarkan PCA. Kemudian kita bisa reduce berdasarkan 2 fitur ini gitu ya. Berarti yang kita reduce berdasarkan 2 fitur longitude dan latitude, principal komponen yang berasal dari sini. Seperti itu. Nah, ini balik lagi, saya udah coba beberapa kali eksperimen menggunakan principal component analysis yang dari sklearn, tapi nggak ketemu solusinya. Saya udah coba cari di Stack Overflow juga belum nemu solusinya. Nah, ini salah satu masalah yang menurut saya cukup penting untuk dibahas karena principal component analysis ini banyak sekali digunakan di modeling ya, khususnya dalam reduksi dimensi. Jadi salah satu metode yang cukup favorit. Jadi ini adalah solusi untuk membuat kita mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh, fitur mana yang paling diunggulkan oleh berdasarkan metode principal component analysis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi explore tentang PCA. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.